Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang kami hormati, kami membuka siaran ini dengan kabar resmi yang sangat penting bagi seluruh pensiunan Indonesia. Kenaikan manfaat pensiun sebesar 12% telah dipastikan berlaku mulai 30 November. Ini adalah informasi yang banyak dinantikan dan insya Allah akan kami sampaikan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami, khususnya bagi Bapak dan Ibu para pensiunan ASN, TNI, dan POLRI yang kami hormati. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan rangkuman awal mengenai isu ini. Pemerintah Indonesia, dengan izin Allah dan melalui kanal-kanal resmi, telah menegaskan bahwa manfaat pensiun resmi ditingkatkan sebesar 12%. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 30 November dan menjadi jawaban atas harapan jutaan pensiunan di seluruh tanah air mengingat penyesuaian sebelumnya sudah cukup lama berlalu. Pada saat yang sama, tekanan inflasi dan kenaikan biaya hidup menjadi alasan kuat perlunya penyesuaian nilai manfaat agar kesejahteraan para pensiunan tetap terjaga. Berikut ini kami sampaikan penjelasan mengenai fakta-fakta utama dari kebijakan tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan 12% ini telah melalui proses kajian panjang, analisis ekonomi, serta koordinasi antar instansi. Keputusan ini pun diumumkan secara resmi melalui pemerintah dan PT Taspen sebagai lembaga yang mengelola pembayaran pensiun bagi aparatur negara. Dengan jalur pengumuman resmi tersebut, pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini bersifat final dan legal, sehingga para pensiunan tidak perlu khawatir akan perubahan mendadak. Kemudian, pemerintah menjelaskan bahwa kelompok pensiunan adalah kelompok masyarakat yang sangat mengandalkan dana pensiun bulanan untuk berbagai kebutuhan dasar. Karena itu, kenaikan 12% ini dianggap sebagai angka yang proporsional dan realistis untuk membantu menjaga daya beli, terutama dalam menghadapi biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, dan pengeluaran mendesak lainnya. Dengan adanya penyesuaian ini, negara berharap para pensiunan dapat merasa lebih tenang dalam menyusun rencana keuangan keluarga. Selanjutnya, kami beralih pada proses perhitungan kenaikan. Kenaikan 12% bukan diberikan dalam jumlah nominal yang sama untuk semua penerima pensiun. Sebaliknya, besarannya dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir pada saat seseorang memasuki masa pensiun, beserta komponen-komponen lain yang menjadi dasar perhitungan manfaat. Artinya, dua pensiunan yang berada pada golongan yang sama tetapi memiliki masa kerja berbeda akan menerima jumlah kenaikan yang tidak sama. Begitu pula antara pensiun dini, pensiun karena batas usia, maupun pensiun karena alasan kesehatan, masing-masing memiliki ketentuan yang telah diatur dalam regulasi. Setelah itu, PT Taspen menjelaskan bahwa seluruh proses perhitungan kini dilakukan melalui sistem otomatis. Sistem ini dirancang untuk memastikan ketelitian dan menghindari kesalahan hitung. Mengingat data penerima manfaat mencapai jutaan orang, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketelitian menjadi prioritas utama. Dengan demikian, setiap pensiunan insya Allah mendapatkan hak sesuai ketentuan yang berlaku tanpa kekeliruan administratif. Namun, berikut ini kami sampaikan imbauan penting dari PT Taspen. Walaupun perhitungan sudah otomatis, Bapak dan Ibu pensiunan diminta memastikan bahwa data administratif sudah diperbarui. Mulai dari rekening bank yang aktif, nomor kontak yang dapat dihubungi, hingga pemberkasan digital untuk validasi data. Kesalahan data seperti rekening tidak aktif atau perubahan identitas yang belum dilaporkan dapat menyebabkan keterlambatan pencairan dana. Oleh karena itu, Taspen meminta para pensiunan untuk segera melakukan pengecekan melalui kantor cabang, layanan digital resmi, atau kanal komunikasi Taspen lainnya. Seluruh proses verifikasi data ini sepenuhnya gratis dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Pemerintah mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap oknum yang memanfaatkan momentum kebijakan ini untuk melakukan penipuan. Berikut ini kami jelaskan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kejelasan maksimal, yaitu penerbitan tabel resmi rincian kenaikan berdasarkan golongan, masa kerja, dan komponen pendukung lainnya. Tabel tersebut disusun secara detail agar para pensiunan dapat melakukan pengecekan mandiri terkait besaran hak baru setelah kenaikan 12%, termasuk perhitungan rapel apabila terdapat selisih pembayaran dari bulan-bulan sebelumnya.
Informasi dalam tabel mencakup manfaat pensiun sebelum kenaikan, akumulasi kenaikan 12% berdasarkan golongan dan masa kerja, total manfaat setelah penyesuaian, hingga jumlah rapel yang akan diterima dalam satu kali pencairan. Dengan adanya tabel komprehensif ini, pemerintah berharap para pensiunan tidak lagi bingung atau salah persepsi mengenai jumlah yang mereka terima. Selanjutnya kami sampaikan pengumuman mengenai tanggal pencairan. Pemerintah dan PT Taspen telah menetapkan bahwa pencairan manfaat pensiun dengan nilai yang telah disesuaikan akan dilakukan serentak pada 30 November. Tanggal ini dipilih agar Taspen memiliki waktu cukup untuk memvalidasi seluruh data dan memastikan bahwa sistem pembayaran berjalan aman dan lancar. Dengan pencairan serentak, tidak akan ada perbedaan jadwal antar wilayah. Taspen juga memastikan bahwa proses distribusi dilakukan melalui mekanisme yang aman mengingat jumlah dana yang sangat besar dan jumlah penerima manfaat yang mencapai jutaan orang. Kemudian, kita melihat dampak positif dari kebijakan ini bagi perekonomian rumah tangga para pensiunan. Dengan kenaikan 12%, banyak pensiunan akan memiliki ruang lebih leluasa untuk memenuhi kebutuhan harian. Dana tambahan ini sangat berarti untuk membeli obat-obatan, melakukan perbaikan rumah, membantu pendidikan cucu, dan memenuhi pengeluaran akhir tahun yang biasanya meningkat. Pemerintah berharap bahwa langkah ini memberikan rasa aman dan kepastian kepada para pensiunan, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu. Respons masyarakat pensiunan terhadap kebijakan ini pun sangat positif. Berbagai forum pensiunan, baik di Facebook, WhatsApp, maupun komunitas tatap muka, ramai membahas rincian kenaikan, cara menghitung total manfaat baru, hingga perbandingan berdasarkan golongan. Banyak yang menyampaikan rasa syukur dan lega karena kenaikan 12% dianggap signifikan dan merupakan salah satu penyesuaian terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Mereka pun berharap pemerintah terus melakukan evaluasi berkala agar nilai manfaat pensiun tetap relevan di masa depan. Selanjutnya, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan ini bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga bentuk penghargaan atas pengabdian panjang para pensiunan. ASN yang bekerja menjaga administrasi negara, TNI yang berkorban demi pertahanan, serta Polri yang menjaga keamanan masyarakat, semuanya telah memberikan sebagian besar hidupnya untuk bangsa. Dengan penyesuaian ini, pemerintah berharap para pensiunan dapat menjalani masa tua dengan lebih tenang, nyaman, dan terhindar dari beban finansial yang berat. Untuk menghindari informasi keliru, pemerintah bersama PT Taspen melakukan sosialisasi secara intensif melalui situs resmi, media sosial pemerintah, kantor cabang, televisi nasional, serta layanan call center. Dengan cara ini, seluruh pensiunan diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat, terutama mengenai proses pencairan, validasi data, dan tabel perhitungan terbaru. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa kenaikan 12% mulai 30 November ini adalah langkah besar menuju kesejahteraan pensiunan Indonesia. Kebijakan ini memberikan kepastian, meningkatkan kenyamanan finansial, sekaligus menjadi bentuk penghormatan atas pengabdian panjang Bapak dan Ibu kepada negara. Dengan sistem yang transparan dan perhitungan yang akurat, pemerintah memastikan bahwa seluruh penerima manfaat dapat menikmati haknya tepat waktu dan tanpa hambatan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu pemirsa yang setia mengikuti siaran ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan hati, dan kemudahan rezeki bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal pembaruan resmi berikutnya. Dengan izin Allah, informasi terbaru akan terus kami sampaikan pada siaran-siaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.